Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan dari waktu ke waktu. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Sebelumnya mari kita datang dalam doa agar Tuhan memimpin kita dan kita menerima firman di pagi ini untuk menjadi bekal dan semangat bagi kita dalam melangkah melakukan yang baik dalam kehidupan hari ini khususnya dan besok serta seterusnya. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau selalu memberkati kami. Berkat-Mu memberikan kami semangat untuk terus menata hidup menjadi seperti yang Engkau inginkan, dan kami inginkan di dalamnya kami semakin diberkati oleh-Mu, dan berkat Allah ini membawa kami kepada kehidupan yang sempurna, karena kami tahu semua yang melakukan kehendak-Mu dicintai dan diberkati oleh-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19 ayat 20 sampai 31. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang maha kudus Allah Israel, dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidupmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan makanan buahnya,
Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, jawaban doa kuasa Tuhan. Saudaraku, saya sangat yakin dan percaya ketika kita berbicara tentang doa, yang artinya nafas kehidupan orang percaya, itu sangat berbeda dengan berdoa atau mendoakan. Artinya saudaraku, mari kita selalu tempatkan diri kita dalam kehidupan ini sebagai yang selalu memiliki doa. Doa tentunya itu nyata lewat berdoa dan mendoakan. Ya. Jadi kalau doa itu kata dasar, ya, berdoa dan mendoakan itu kata kerja. Artinya bukti kalau kita punya doa, kita berdoa dan kita mendoakan. Ini dua hal yang berbeda saudaraku, berdoa dan mendoakan. Artinya begini, saya coba pahami, kata berdoa itu lebih kepada personal. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita selalu karena punya doa sehingga kita berdoa dengan Allah. Tetapi mendoakan tentu maknanya menurut saya ada kesediaan dari diri kita. Selain kita berdoa untuk diri kita, kita juga mau mendoakan orang lain. Ya, jadi hal doa itu tadi tidak hanya dibangun secara personal, tapi dari diri kita juga bisa menyampaikan itu kepada Allah untuk kebutuhan orang lain. Katakan sesama kita manusia. Jadi saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai belajar bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya doa. Karena doa itu nafas, ya. Dan dari doa itulah kemudian ada energi dari diri mau berdoa dan mau mendoakan. Ya, jadi ini saudaraku yang mungkin saya bisa share kepada Bapak Ibu supaya ketiga hal tadi, doa, berdoa dan mendoakan, itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, artinya betul-betul dalam kesadaran diri kita membutuhkan Tuhan, kita berdoa. Tetapi dalam memahami realitas yang ada sebagai makhluk sosial, dan ini juga tentu diajarkan oleh Allah, ya, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Diri sendiri tadi berdoa, sesama manusia mendoakan, itu juga harus ada pada kita. Nah, kenapa ini saya sampaikan saudaraku? Karena terlalu banyak orang enggan mendoakan orang lain. Mungkin saja ketakutan yang ada pada dia, wah kalau saya doakan dia nanti hidupnya lebih enak daripada saya. Saya berdoa untuk diri saya saja. Ngapain saya doakan dia? Supaya saya yang selalu diperhatikan Tuhan, supaya saya selalu diberkati oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini jawaban doa kuasa Tuhan. Artinya begini, mau Bapak Ibu meminta sebanyak apapun untuk diri Bapak Ibu dalam Bapak Ibu berdoa, yang tentukan untuk mendapatkan itu adalah Tuhan. Ya. Jawaban doa kuasa Tuhan. Tuhan yang menentukan jawaban doa. Bukan harapan kita yang berdoa, bukan. Dan apapun jawaban Tuhan lewat kuasanya, kita aminkan itu berkat. Kalau kemudian saat kita berdoa untuk diri kita secara personal, ya, ternyata ketika kita mendoakan orang hidupnya lebih baik dalam pandangan mata kita, kita harus bersyukur. Karena apa saudaraku?
Karena ternyata Tuhan mengerti maksud kita, sehingga Tuhan bisa menjawab kebutuhan orang lewat doa kita. Itu berarti kita sudah menjalankan tugas kita sebagai sesama manusia. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Persoalan doa kita terjawab dengan nilai yang berbeda dalam ukuran kita. Yang pasti saudaraku, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan dan sejahtera. Artinya, apapun respon Allah, apapun jawaban Allah atas doa kita, walaupun tidak sepenuh yang kita minta, tapi itulah ukuran yang dipakai oleh Allah untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Sehingga apa yang kita terima dari Allah, mari kita manage sebijaksana mungkin. Sehingga kendati pun orang lain mendapatkan lebih banyak, belum tentu yang banyak itu tadi bisa memenuhi hasratnya, kalau kemudian dia pahami yang banyak itu bukan sesuatu yang dia minta. Jadi artinya di sini saudaraku, bagaimana ungkapan syukur atas respon Tuhan dari doa kita, itu yang akan menyenangkan kita. Bukan nilai dalam segi kuantitas, bukan. Makanya kita selalu diajarkan saudaraku untuk tidak berpikir secara kuantitas, tapi kualitas. Dan ini baik sekali saudaraku, seperti yang saya katakan di awal renungan tadi, bahwa doa itu harus ada pada kita. Dan dari doa itulah kemudian ada semangat untuk berdoa dan mendoakan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan Yesaya yang mengalami sesuatu hubungan yang baik dengan sesamanya, yaitu Hizkia. Kita lihat di sini saudaraku, ayat 20 katakan begini, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Ya, artinya di sini Hizkia berdoa untuk Yesaya, dan sebaliknya Yesaya merespon itu dengan mengatakan, kalau kita sudah berdoa, ya, dan kita sudah saling mendoakan, ya, artinya kita sudah berdoa untuk kepentingan pribadi dan kita saling mendoakan untuk memberi semangat satu dengan yang lain, jangan pernah takut untuk hal apapun. Kendati pun kita berhadapan dengan Asyur yang besar dan kuat, ya, yang selalu membanggakan dirinya sebagai yang bisa mengalahkan Allah atau menyaingi Allah atau menyamai Allah, dengan kata-kata yang ditulis mulai dari ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29, bercerita tentang keangkuhan Asyur di hadapan Allah, yang congkak kepada Allah, yang sombong kepada Allah, yang menghina, menghujat, mengolok-olok Allah, berpaling dari Allah. Jangan pernah takut, karena Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Itu khotbah kita kemarin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di dalam renungan kita pada hari Jumat kemarin, bahwa kendati pun Asyur dianggap sebagai sosok raksasa yang besar, tidak berarti dia bisa mengalahkan kita, karena Allah kita lebih besar daripada raksasa. Dia sosok yang luar biasa, yang tak terkalahkan dari waktu ke waktu. Jadi ini spirit, ini kekuatan yang kemudian dibangun oleh Yesaya bin Amos kepada Hizkia Raja Yehuda, untuk kemudian yakin bahwa penyertaan Allah itu akan berlaku atas kita. Ketika kita sudah punya doa dan kita sudah berdoa dan saling mendoakan, pasti Allah ada di lingkaran hidup kita, ya. Karena doa itu menghidupkan. Karena di dalamnya ada kuasa Allah. Tidak ada kuasa Allah yang mematikan, tapi pasti menghidupkan. Artinya walaupun kita mati, kita akan hidup. Itu janji Tuhan, saudaraku.
Makanya di dalam ayat 29 sampai dengan 31 diceritakan bagaimana mereka akan mengalami sebuah kelegaan di dalam menata hidup dari waktu ke waktu. Mereka mendapatkan sesuatu dari hasil jerih upaya mereka, ya, untuk kemudian mereka tidak lagi mengalami kemalangan, tapi mengalami kasih karunia Allah. Jelas sekali diuraikan di situ Bapak Ibu Saudaraku, untuk supaya saya dan saudara juga mengerti bagaimana kita selalu mau memiliki doa. Sekali lagi, supaya kita selalu mau memiliki doa, karena doa itu identik dengan nafas, yang artinya hidup, ya. Dan dari sanalah kemudian ada energi positif dan imani dari kita untuk berdoa dan mendoakan. Jadi ini saudaraku sesuatu yang wajib bagi kita. Jangan kita bersifat individualis. Kita harus mau juga membangun hubungan relasi, interaksi, komunikasi yang baik dengan sesama, dengan bersedia mendukung mereka dalam segala suasana hidup. Paling tidak kita mau mendoakan mereka. Saya pikir itu yang selalu terangkai dalam doa syafaat. Kita tidak hanya berdoa untuk gereja kita saja. Kita tidak hanya berdoa untuk bangsa kita saja. Kita tidak hanya berdoa untuk kelompok manusia satu saja. Tapi selalu berbicara tentang konteks yang majemuk, ya, sesuatu yang sifatnya universal. Ya, ini menandakan bahwa gereja menyadari hakikat keberadaannya dalam eksistensinya sebagai persekutuan anak-anak Tuhan untuk mau mendoakan dunia dan semua manusia. Ini bentuk ini wujud kalau gereja tidak memiliki sifat eksklusivisme. Dia betul-betul sadar dia ada untuk yang lain. Dan ini baik saudara, ya, ini baik. Dan itu sudah dinyatakan oleh Hizkia kepada Yesaya, ya. Dia mendoakan, tentu Yesaya merespon, dan kemudian ini menjadi teladan baik bagi kita. Jangan berhenti mendoakan orang lain, kendati pun dia musuhmu, kendati pun dia orang yang jahat denganmu. Paling tidak saudaraku, kalau dalam konteks ini kita doakan, Tuhan sadarkan saudara saya, sadarkan teman sahabat saya, agar dari tindakannya yang jahat, lewat doaku dia menjadi sadar dan mengerti bagaimana mau berbuat baik. Tuhan sadarkan pesaing bisnis saya yang selama ini berlaku curang dengan saya, supaya kami sama-sama menata usaha ini benar-benar di jalan Tuhan. Soal keuntungan Tuhan yang tentukan, itu tema kita. Jawaban doa kuasa Tuhan, Tuhan yang menentukan. Jangan kita ukur dengan angka yang kita pakai dalam ukuran kita, tapi biarkan kita pasrahkan itu dalam kewenangan Tuhan. Ini baik saudaraku, supaya apa? Tidak ada dendam di dalam diri kita, tidak ada iri dan dengki di dalam diri kita, karena kita sudah melangkah dalam keikhlasan menerima setiap realitas yang ada hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini renungan yang sangat baik saudara. Karena di masa-masa pandemi ini bukan main, manusia begitu marak berlomba menciptakan persaingan yang jahat. Mereka merasa dengan rancangan-rancangan jahatnya mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Tidak saudara. Kalaupun kemudian secara kuantitas betul didapatkan, tapi tidak menjawab, itu sudah menyenangkannya. Itu sudah bisa menjawab seluruh kebutuhan hidupnya. Tidak. Hanya orang yang bersyukur kepada Allah lewat kesetiaan berdoa dan mendoakan adalah orang-orang yang selalu siap menerima kenyataan apapun, dan disitulah dia rasakan bahagianya hidup, karena tidak akan ada sungut-sungut, tidak akan ada marah, tidak akan ada persaingan yang jahat. Dan ini yang mau dibangun oleh Yesaya kepada Hizkia. Lupakan semua kejahatan orang. Yakin lewat doa kita kuasa Tuhan akan nyata. Tuhan akan berpihak kepada orang yang benar.
dengan harapan doa kita, Tuhan merubah orang yang jahat menjadi benar. Seperti Tuhan rubah Saulus menjadi Paulus. Semangat untuk ini saudaraku. Persiapkan diri memasuki minggu yang baru dengan keyakinan bahwa di kehidupan di minggu yang baru, refleksi kehidupan yang kita lakukan semua benar-benar dari jiwa yang memuliakan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena Engkau sudah berikan pengertian baik bagi kami, bahwa kami harus memiliki doa, sehingga di dalamnya ada kesediaan untuk berdoa dan juga mendoakan. Sehingga kami tidak bersifat individualis, kami tidak menjadi kelompok yang eksklusif, kami tidak menjadi orang yang egois, orang yang serakah, orang yang iri dan dengki, tapi kami selalu menjadi orang yang penuh keikhlasan, menerima setiap kenyataan yang ada dengan yakin itulah berkat dari Tuhan, baik untuk kami pun untuk sesama kami, tanpa kami menggunakan alat ukur kami untuk menyatakan kebahagiaan kami. Karena kami tahu kebahagiaan di dunia adalah ketika kami bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Ampunkan dosa-dosa kami, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.